Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Rani Rahmawati Sugiarto dengan NIM G0024-106 dari kelompok B3. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai skenario lagi nih. Skenario apa sih yang kita bahas pada kali ini? Nah, jadi di sini ada yang namanya Alif. Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Nah, teman-temannya Alif ini mereka merasa insecure dan tanya ke Alif, gimana sih cara biar bisa sispek maksimal? Nah, Alif sebagai jimbro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Nah, penjelasan Alif pada kali ini itu diawali dengan menjelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior, lalu ada penjelasan mengenai sistem otot yang ada di abdomen, serta struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, oke, yang pertama kita akan membahas mengenai dinding abdomen anterior. Nah, di dinding abdomen anterior ini kita akan membahasnya secara anterolateral ya. Nah, itu dia di lapisan paling superficial itu akan ada kulit pastinya. Lalu di bawah kulit itu akan ada yang namanya fascia superficialis, lalu ada fascia profunda, musculi et aponeurosis, fascia transversalis, fascia extraperitoneal, dan yang paling profunda ada peritoneum parietal. Nah, kita akan bahas yang bagian fascia superficialis dulu. Nah, di fascia superficialis ini dia akan ada dua fascia. Yang pertama ada fascia Camper di sini. Nah, fascia Camper itu dia isinya adalah lemak. Dia adalah lapisan lemak yang cukup tebal. Dan di bagian yang kedua itu adalah fascia Scarpa. Nah, si fascia Scarpa ini nanti dia bisa menjadi fascia coles, fascia dartos dan fascia coles. Nah, tapi sebelum itu nanti di atas umbilikus itu mereka bakal bersatu, dan di bagian superficialis nanti dia akan namanya akan berubah menjadi fascia superficialis pectoralis, dan di bagian dorsal itu mereka akan menjadi fascia superficialis dorsi. Nah, kita akan lanjut bahas si fascia Scarpa tadi. Nah, fascia Scarpa ini dari sini dia akan menjalar ke skrotum dan membentuk suatu fascia yang dinamakan fascia dartos superficial. Nah, si fascia dartos ini nanti kalau semakin ke belakang untuk menyatu dengan perineum, dia nanti akan menjadi fascia coles. Nah, selanjutnya ada fascia profunda. Nah, si fascia profunda ini dia itu tugasnya untuk menutup muskulus nih, ada di sini. Nah, si fascia profunda ini tadi dia ada tepat di dalam dari fascia Scarpa. Next, kita akan membahas mengenai musculi et aponeurosis. Nah, musculi et aponeurosis ini dia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada musculus vertikal dan juga vertical muscle dan juga flat muscle. Nah, si flat muscle ini ada apa aja sih? Flat muscle itu jadi ada si obliquus external, musculus obliquus external abdominis di sini. Nah, si musculus obliquus external ini nanti dia akan membentuk seperti huruf V begini. Nah, lalu setelah itu ada yang namanya musculus obliquus internus abdominis di sini. Dia di bawah dari musculus obliquus externus. Nah, si musculus obliquus internus ini dia akan membentuk struktur seperti huruf A, balikan dari si musculus obliquus externus abdominis tadi. Nah, lalu setelah itu ada juga musculus transversus. Nih. Tidak terlihat. Nah, si musculus transversus ini dia berada di
lebih berada di profunda dari si musculus obliquus internus tadi. Lalu yang kedua kan tadi ada vertical muscle. Nah, si vertical muscle ini dia terdiri dari musculus rectus abdominis. Nah, ini yang membentuk si alif itu six pack. Nah, kenapa bisa terbentuk seperti regio-regio seperti ini? Karena dia dibatasi oleh yang di sini yang vertikal itu dinamakan linea alba, dan yang horizontal ini ada insertio tendinosus. Lalu selanjutnya ada si musculus pyramidalis di sini. Nah, si vertical muscle ini tadi dia akan dibungkus dengan suatu lapisan yang bernama vagina musculi recti. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fascia transversalis. Fascia transversalis berada di sini. Lalu ada fascia extraperitoneal. Nah, fascia extraperitoneal ini sendiri dia itu berfungsi untuk memisahkan fascia transversalis dengan si peritoneum. Nah, di bagian anterior ini dia disebut dengan preperitoneal, sedangkan di bagian posterior ini dia disebut dengan retroperitoneal. Lalu kita akan membahas mengenai peritoneum parietal. Nah, si peritoneum parietal ini, peritoneum itu dia dibagi menjadi dua, ada parietal dan juga visceral. Nah, parietal ini dia yang membungkus si dinding abdomen ini. Lalu ada juga yang namanya visceral. Nah, karena namanya visceral, dia adalah yang membungkus si organ-organ abdomen di dalam abdomen. Nah, lalu dari si peritoneum parietal dan juga visceral tadi, mereka akan membentuk suatu rongga di dalam tubuh kita yang dinamakan cavum peritoneum minor, dan juga yang besar ini dinamakan cavum peritoneum mayor. Lalu kita akan membahas mengenai dinding abdomen posterior. Nah, di dinding abdomen posterior ini tidak jauh berbeda dengan si anterolateral tadi. Nah, di sini dia itu di bagian superficialnya itu dia terdapat kulit. Lalu ada fascia superficialis dorsi, lalu ada musculus musculus. Nah, si musculus musculus ini dia dibagi menjadi 4 lapisan. Nah, lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi, lalu di lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus, erector spina, ini si musculi erector spina. Lalu ada longissimus dorsi dan juga serratus posterior. Setelah itu di lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, lalu ada intraspinales dan juga obliquus internus. Nah, di lapisan keempat itu dia akan ada musculus quadratus lumborum, iliopsoas dan juga musculus transversus abdominis. Nah, setelah musculus tadi akan ada fascia extraperitoneal sama seperti yang tadi, dan juga peritoneum parietal. Nah, lalu apa aja sih yang menggantung organ-organ di dalam tubuh kita itu, di organ-organ pencernaan kita? Nah, itu ada 3. Yang pertama ada mesenterium, lalu ada ligamentum peritonei dan juga omentum. Nah, mesenterium ini dia akan mengikat si organ visceral intraperitoneal tadi ke dinding abdomen kita. Nah, sehingga dia akan menjaga si organ-organ di dalam tubuh kita itu tetap berada di tempatnya. Ada apa aja sih? Yang pertama itu contohnya itu ada mesokolon yang mengikat si kolon, terus ada mesenterium intestinum tenue yang mengikat intestinum tenue, lalu ada mesoappendix yang mengikat si appendix. Lalu ada yang namanya ligamentum peritonei. Nah, ligamentum peritonei ini dia fungsinya adalah untuk mengikat
antar organ visceral. Contohnya ada di hepar dan juga di gaster. Nah, di hepar itu sendiri dia ada beberapa ligamentum. Yang pertama ada ligamentum falciform. Nah, di ligamentum falciform ini dia tugasnya untuk mengikat si lobus kanan dan juga lobus kiri. Lalu ada hepatoduodenal. Nah, hepatoduodenal itu dia yang mengikat si hepar dengan si duodenal. Dan juga ada gastrohepatika di sini. Nah, gastrohepatika itu dia melekat pada hepar dan juga bagian curvatura minor dari si gaster, sehingga mengikat hepar dan juga gaster. Lalu di gaster sendiri itu ada ligamentum gastropenica yang mengikat si gaster dengan ren. Lalu ada gastrosplenica yang mengikat si gaster dengan si spleen atau lien. Lalu ada gastrocolica yang mengikat si gaster dengan si kolon transversus. Nah, lalu yang terakhir ada omentum. Nah, omentum ini dia dibagi menjadi dua, ada omentum maius dan juga omentum minus. Nah, si omentum maius ini dia terikat pada si curvatura mayor dari si gaster. Fungsinya apa sih? Nah, si omentum maius ini dia terdapat beberapa ligamentum. Yang pertama ada ligamentum gastropenica, lalu ada gastrosplenica, gastrocolica, dan juga splenorenalis. Lalu di sini ada yang namanya omentum minus. Nah, omentum minus ini dia melekat pada si curvatura minor dari gaster. Itu di situ ada ligamentum hepatoduodenal dan juga ligamentum hepatogastrik. Begitu. Jadi penjelasan Alif tadi seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.